Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam pertemuan kita yang kedua kali ini, Ustazah ingin bersama-sama kita membahas tentang teks berita. Insya Allah di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, Ustazah sudah menjelaskan tentang beberapa materi yang akan kita pelajari di semester gasar. Nah, di tahun 2020-2021 ini, anandaku semuanya, di pembelajaran daring, pertemuan kedua kita kali ini kita membahas dengan teks berita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks berita, nanti setelah Ustazah memaparkan beberapa materi tentang teks berita, ya, materi pembukaan untuk teks berita, nanti kalian akan Ustazah berikan untuk latihan soal. Jadi nanti akan Ustazah berikan video berita, ya, yang menginformasikan. Nah, nanti baru kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ustazah sediakan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada yang tahu dengan teks berita? Nah, mungkin setelah kalian menonton video kali ini, kalian bertanya-tanya, apa sih Ustazah yang dimaksud dengan teks berita? Nah, mungkin kalian namanya saja berita Ustazah, pasti itu adalah bentuk informasi. Nah, kita akan melanjutkan di slide selanjutnya tentang definisi dari teks berita. Baik, anandaku, pada slide selanjutnya kali ini Ustazah ingin menjelaskan tentang apa sih definisi dari teks berita. Nah, teks berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Nah, untuk informasi yang disampaikan pun, ini ada informasi secara lisan. Jadi informasi itu disampaikan secara langsung. Misalnya, kalian menginformasikan kepada temanmu tentang penugasan pada hari Senin, katakanlah. Nah, itu adalah penyampaian informasi secara langsung. Nah, untuk informasi tidak hanya secara langsung saja, tetapi informasi pun bisa dilakukan secara tertulis. Jadi pesan atau informasi itu berupa tulisan. Nah, jadi berita itu adalah berupa informasi yang disampaikan tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, anak-anakku, di slide selanjutnya ini kita belajar tentang unsur-unsur dari teks berita. Sebelumnya, tadi di pemaparan slide sebelumnya, tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa untuk penyampaian informasi itu ada penyampaian informasi secara lisan dan ada penyampaian informasi secara tertulis. Nah, yang sedang kalian mungkin marak terjadi di era pandemi seperti ini, setiap kali kalian menonton televisi pasti yang kalian lihat adalah berita. Nah, informasi yang kalian dapat ini bisa tertulis dan juga bisa secara lisan. Nah, tentunya untuk berita yang sering kalian dengar saat ini adalah berita tentang COVID-19. Nah, untuk unsur-unsur berita, jadi nanti setiap kali kalian melihat televisi atau mendengarkan radio, nanti kalian bisa mencermati. Jadi pada berita atau informasi yang disampaikan itu ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui, di mana di sini dikenal sebagai adik Simba. Nah, ini adalah singkatan untuk memudahkan kalian menghafal. Jadi ada A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Nah, untuk unsur-unsur ini harus termuat
di dalam berita. Misalkan apa? Nah, apa yang terjadi di suatu tempat tersebut. Nah, misalkan seperti itu. Di mana? Di mana lokasi kejadian tersebut. Nah, unsur-unsur ini harus termuat di dalam teks berita. Nah, karena itu dikatakan sebagai teks berita jika memuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu ada di dalam teks tersebut. Baik Anandaku, pada slide selanjutnya ini materinya adalah menyimpulkan isi teks berita. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk menyimpulkan isi teks berita. Kalian harus satu, membaca atau menyimak berita. Jadi kalian harus memastikan bahwa kalian menyimak atau membaca berita itu dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua adalah menentukan unsur-unsur berita. Nah, dari berita-berita yang sudah kalian baca atau yang sudah kalian tonton, kalian harus menentukan unsur-unsur berita, di mana unsur-unsur berita ini ada adik Simba yang sudah seperti Ustazah jelaskan di slide sebelumnya tadi, ada apa, ada di mana, ada kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini harus kalian cari terlebih dahulu. Nah, nanti baru kalian bisa menyimpulkan. Nah, setelah kalian menemukan unsur-unsur berita dari berita yang sudah disampaikan, nanti kalian akan bertemu dengan pokok-pokok berita. Nah, dari pokok-pokok berita ini kalian bisa mengambil kesimpulan. Jadi informasi yang terpenting, jadi inti dari informasi yang disampaikan itu apa? Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan dari berita. Nah, baik Andaku semuanya, di materi terakhir kita hari ini, dari kesimpulan yang sudah kalian buat tadi, dari informasi terpenting yang disampaikan oleh berita tadi, nanti kalian bisa memberikan tanggapan kepada berita tersebut. Jadi, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan tanggapan kepada berita yang sudah disampaikan. Nah, di mana tanggapan adalah sambutan terhadap suatu hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Nah, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Tentunya apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian dengar, ini berhubungan dengan tanggapan yang akan kalian tulis. Nah, selanjutnya, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat dan dengan terbuka dan sopan. Tentunya tanggapan ini pun juga harus dipilih dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi, setelah kita mendengarkan atau membaca berita, kita bisa menyimpulkan dari berita yang sudah disampaikan. Setelah berita yang sudah disampaikan ini tadi bisa kita simpulkan, maka kita bisa memberikan tanggapan. Jadi tanggapan pun ini bisa tanggapan yang positif maupun tanggapan yang negatif. Tetapi pada dasarnya dalam penyampaian tanggapan ini tentunya memilih kata-kata yang baik. Baik Anandaku, insya Allah materi kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, tentunya masih dalam materi teks berita. Nah, setelah ini Anandaku, Ustazah sudah menyediakan video tentang berita. Nah, nanti tugas kita selanjutnya, tugas Anandaku semuanya selanjutnya adalah silakan menyimak
dari video berita yang sudah Ustazah cantumkan pada Google Classroom. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ustazah sampaikan pada LK yang ada di Google Classroom. Nah, anandaku, Ustazah mengingatkan bahwa seperti komitmen kita di awal di pertemuan pertama, bahwa setiap ananda yang berproses atau mengerjakan tugas tepat waktu dan dikumpulkan pada hari yang ditentukan, maka Ustazah Erna juga akan memberikan tambahan nilai untuk kalian. Nah, sebaliknya, jika ada anandaku yang terlambat mengumpulkan, maka Ustazah juga akan memberlakukan untuk pengurangan nilai pada siswa-siswa yang terlambat untuk mengerjakan. Nah, karena itu anandaku semuanya, silakan berproses dengan baik, semangat dan terus belajar meskipun kita belajarnya tidak bertatap muka secara langsung. Mungkin itu anandaku semuanya, semoga sukses. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.